Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Farah, nomor absen 2 dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum pembahasan, saya ingin memberitahukan apa itu IPTEK. IPTEK adalah sumber informasi yang mampu menambah wawasan dan kemampuan di bidang teknologi, di mana kemajuan IPTEK dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Tentu saja, suatu perubahan pasti akan membawa efek samping tertentu bagi setiap pihak yang terlibat dalam siklusnya, yang mana berkaitan dengan pembahasan kita pada kali ini, yaitu mengidentifikasi pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia pada aspek-aspek tertentu, dan yang kedua, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK pada tiap aspeknya. Nah, pertama ialah aspek politik. Pengaruh positifnya ialah kemajuan IPTEK membuat nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini akan menjadi alat kontrol yang baik bagi keberlangsungan pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan mampu menerima aspirasi dari masyarakat secara baik. Pengaruh negatifnya ialah dengan berkembangnya IPTEK, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan dan juga keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini bisa membuat terganggunya stabilitas politik di dalam negeri. Nah, bagaimana sikap selektif kita dalam menghadapi perkembangan IPTEK dalam aspek politik? 1. Berpegang teguh pada ideologi negara. 2. Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. 3. Tidak menyebarkan konten hoaks. Dan yang terakhir ialah patuh terhadap konstitusi negara. Aspek yang kedua ialah aspek ekonomi. Dalam sisi ekonomi, kemajuan IPTEK berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemampuan rakyat, meningkatkan kesempatan dan devisa kerja, serta semakin terbukanya pasar internasional untuk produksi di dalam negeri. Pengaruh negatifnya ialah dalam bidang ekonomi, perkembangan IPTEK bisa merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya produk lokal, timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas, kemungkinan perekonomian negara untuk dikuasai pihak asing, dan yang lebih buruk, mekanisme pengaturan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar, sehingga pemerintah hanya sebagai regulator. Nah, bagaimana sikap selektif kita dalam menghadapi kemajuan IPTEK dalam aspek ekonomi? Yaitu 1. Mengembangkan sistem ekonomi yang memperkuat produksi domestik untuk perekonomian rakyat. 2. Keunggulan daerah dijadikan prioritas. 3. Menggunakan bahan baku dalam negeri. 4. Perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga. Aspek yang ketiga ialah aspek sosial budaya. Munculnya internet dan gadget yang canggih telah mempermudah seseorang memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Ini juga berperan dalam peningkatan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Kemajuan IPTEK ini juga dapat menimbulkan sifat hedonisme maupun gaya hidup konsumtif dan individualisme. Hal ini tentu saja memicu adanya kesenjangan sosial jika seseorang tidak mampu menerima pengaruh IPTEK dengan baik. Nah, bagaimana sikap selektif kita untuk menghadapi kemajuan IPTEK dalam aspek sosial budaya? Yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. 2. Memegang teguh pada nilai-nilai budaya dalam negeri. 3. Menolak segala budaya yang bertentangan dengan budaya dalam negeri. 4. Tidak mengembangkan IPTEK yang berbahaya bagi masyarakat. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Nah, yang keempat, sekaligus aspek terakhir kita, yaitu aspek hukum dan pertahanan serta keamanan.
Kemajuan iptek akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan hak asasi manusia atau HAM menjadi semakin menguat. Di samping itu, tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan lebih bertanggung jawab juga semakin menguat. Pengaruh negatifnya ialah kemajuan iptek di bidang hukum dikhawatirkan akan memunculkan tindakan anarkis dari masyarakat yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, ketahanan maupun stabilitas nasional. Oleh karena itu, perlu adanya solusi dalam menghadapi pengaruh iptek terhadap suatu negara, sehingga kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Salah satunya ialah perkembangan iptek yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang terakhir di sini saya menambahkan quotes tentang teknologi yang paling saya suka, yaitu kami terjebak dengan teknologi ketika apa yang benar-benar kami inginkan hanyalah hal-hal yang berhasil oleh Douglas Adams. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.